Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya kalian semuanya? Kali ini kita akan membahas materi eksponen ya. Ini adalah materi untuk matematika di kelas 10. Apa sih yang nanti diharapkan ketika kalian nanti sudah menyelesaikan materi ini? Nanti diharapkan kalian bisa menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Ini adalah tujuan ketika nanti kalian sudah menyelesaikan pada pembelajaran kali ini ya. Oke, sekarang perhatikan grafik penyebaran COVID-19 berikut. Kalian bisa melihat, jadi di awal penularannya, grafik perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Apa itu eksponensial? Jadi yang namanya eksponensial itu menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas. Kuantitas itu berarti jumlah ya, secara pesat. Jadi akan meningkat drastis pada kurun waktu tertentu. Mengapa demikian? Bagaimanakah bentuk eksponensial itu? Nah, jadi bentuknya seperti apa? Terus pengertiannya seperti apa? Ada lagi kalau misalkan di sini bawahnya untuk mengamati pertumbuhan bakteri atau virus, para peneliti mengamati berapa banyak bakteri yang akan tumbuh setiap jamnya dengan perhitungan matematika. Coba menurut kalian bagaimana permasalahan di atas bisa diselesaikan dengan cara matematis? Nah, nanti setelah mempelajari bab ini, nanti kalian bisa menggambarkan atau menuliskan bentuk eksponensial itu seperti apa, eksponen itu seperti apa. Terus masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan materi ini itu apa saja contohnya. Ya, nanti akan kita pelajari di dalam materi ini ya. Nah, yang akan dipelajari untuk video kali ini adalah tentang pertama adalah pengertian dari bilangan eksponen, terus notasi eksponen atau bilangan pangkat, terus nanti ada sifat-sifat bilangan eksponen itu apa saja, terus nanti ada juga cara penyelesaian permasalahan dengan konsep eksponen. Oke, sekarang masihkah ingat kalian ketika di tingkat sebelumnya, kalian mungkin pernah mempelajari tentang perkalian berulang dengan faktor yang sama. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada angka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus jika ditulis dengan menggunakan bentuk seperti ini, ya ada angka kecil di atas, yaitu menjadi 2 pangkat 6. 5 kali 5 dan seterusnya sampai 8 kali, maka bisa ditulis dengan angka atau tulisan 5 pangkat 8. 15 kali 15 kali 15 kali 15 sebanyak 4 kali, maka bisa ditulis dengan 15 pangkat berapa? Kalian bisa menulis ya. Jadi bisa ditulis menjadi 15 pangkat 4. Coba kalau sekarang 7 kali 7 kali 7, ini dihitung berapa 7-nya? Maka bisa ditulis dengan atau menjadi 7 pangkat berapa? Coba dihitung 7-nya. Nah, 7-nya ada 10, berarti 7 pangkat 10. Nah, ketika angkanya tadi ada 2, 5, 15, 7, bisa diganti dengan huruf, misalkan variabel A ya, maka misalkan ada tulisan seperti ini, A kali A kali A, kali A kali A kali A, kali A. Nah, A-nya berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bisa ditulis dengan A pangkat 7. Itu adalah perkalian berulang dengan faktor yang sama. Faktor yang sama maksudnya angkanya sama ya. Jadi tadi 2, 2, 2, 5, 5, 5, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah cara penulisan perkalian berulang dengan faktor yang sama. Oke, sekarang kita perhatikan kasus berikut. Misalkan seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Jadi ada seseorang yang terkena virus masuk ke daerah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Jadi setelah masuk ke wilayah tertentu, terus menular dengan cepat. Setelah dia mati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Jadi seorang itu sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang tertular. Jadi setelah ditulari 2 orang itu menulari yang lain lagi, ya, dengan jumlah yang sama tadi. Jadi 1 orang menulari 2 orang tadi masing-masing menulari 2 orang berikutnya. Dan pada fase-fase berikutnya akan bertambah dan seterusnya ya. Jadi 1 orang menulari 2 orang. 2 orang tadi masing-masing menulari 2 orang tersebut. Nah, ini akan berulang terus dan dengan kondisi tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Jadi bisa dituliskan atau bisa digambarkan dalam bentuk tabel.
yang baris atas adalah fase keberapanya, yang bawah adalah banyak orang yang tertular. Pada fase pertama itu adalah ada 2 orang yang tertular, pada fase kedua maka ada 4 yang tertular ya, karena tadi masing-masing orangnya itu menulari 2 orang berikutnya. Dan fase ketiga ada 8, karena 4 orang yang sudah tertular, maka masing-masing menulari 2 orang lainnya. Coba setelah dituliskan di fase 1, 2, dan 3, bisakah kalian melengkapi tabel di atas hingga fase ke-8? Jadi titik-titiknya itu diisi angka berapa saja? Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nanti fase keempat isinya berapa, fase kelima berapa, keenam berapa, dan seterusnya. Coba, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bisakah kalian mencarinya atau mengetahuinya? Jika banyak fase adalah N, misalkan tadi 1, 2, 3, fase ketiga, fase keempat, dan seterusnya, sampai fase ke N, bagaimana menuliskan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut. Terus kemudian bagaimana hubungan antara fase dengan banyaknya orang yang tertular. Jadi antara fase dengan banyaknya orang itu hubungannya seperti apa? Oke, coba adakah yang bisa menjawab seperti ini? Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Jadi ada 20 orang akan tertular semua, itu butuh berapa fase? Coba kalian yang bisa nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita akan pelajari tentang definisi eksponen itu sendiri atau bilangan pangkat ya. Pada eksplorasi sebelumnya, tadi yang tentang virus, antara penularan dan banyaknya orang, maka bisa ditarik kesimpulan atau hubungan bahwa 2 itu adalah 2 pangkat 1. Ya, 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kemudian angka 4. Angka 4 itu adalah 2 pangkat 2. Itu berasal dari 2 kali 2. Terus berikutnya 8 orang ya. 8 itu berasal dari 2 kali 2 kali 2. Bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 3. Maka kalau misalkan diteruskan seterusnya ya, 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai kali 2, maka kita bisa menuliskan menjadi 2 pangkat N. Nah, N itu adalah jumlah angka 2-nya atau faktornya itu berapa. Ya, itu adalah 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat N, ini merupakan bentuk bilangan pangkat ya. Jadi yang namanya bilangan pangkat itu yang ada angka bilangan utamanya dan bilangan pangkatnya yang kecil di atas ya. Bilangan berpangkat akan memudahkan kalian untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Ya, jadi misalkan coba kalau misalkan tidak ada bilangan pangkat, kalau menuliskan 2 pangkat 100 kayak gimana? Ya kan banyak banget. Maka digunakanlah bilangan berpangkat ini. Nah, ini adalah pengertian dari bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N. Ya, jadi A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi A-nya itu sejumlah N faktor. Semuanya adalah bentuk perkalian ya, bukan penjumlahan atau pengurangan, tapi perkalian semuanya. Notasi bilangan eksponen. Jadi tulisannya, nanti kalau kalian menuliskan bilangan eksponen seperti ini, ya namanya bilangan eksponen atau bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A-nya besar ya, terus ada angka kecil naik ke atas, itu dinamakan dengan pangkat. Kalau A-nya sendiri itu dinamakan dengan bilangan pokok. Ya, jadi tulisan bilangan berpangkat atau eksponen, tulisannya adalah seperti ini, jangan sejajar ya, tapi agak naik ke atas dan ukuran hurufnya atau tulisannya atau angkanya juga kecil. Nah, ini adalah yang bisa disimpulkan. Coba perhatikan tabel yang menunjukkan bentuk eksponen 2 pangkat N berikut. Di sebelah kiri itu adalah 2 pangkat N, ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 10. Terus yang di sebelah kanan adalah hasil perpangkatannya. 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, sampai yang terakhir 2 pangkat 10 hasilnya adalah 1024, dan seterusnya ya. Ini adalah tabel bentuk eksponen 2 pangkat N. Coba bisa kalian amati di tabel berikutnya. Yang nomor 1, 2 pangkat 2
titik itu berarti kali ya, kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Bisakah kalian menyelesaikannya dengan melihat tabel di samping? Coba, kalau 2 pangkat 2 sendiri itu adalah 4 ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Terus 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti, maka akan sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, berarti sama saja dengan 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? 32. Nah, 32 ini, kalian bisa melihat di tabel, yang namanya 32 itu adalah hasil dari 2 pangkat 5. Nah, coba perhatikan. 5-nya itu, kita bisa tarik kesimpulan, 5 itu adalah 2 dengan 3, itu ditambah. Ya, 2 dengan 3 ditambah menjadi 5. Nah, berikutnya lagi, yang saya contohkan yang langsung ke nomor 4 ya. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 8 itu kalau dilihat di tabel adalah 256. 2 pangkat 6 kalau dilihat di tabel adalah 64. Terus kemudian kalau dibagi hasilnya 4. Berapakah 4 itu? 4 kita bisa melihat di tabel itu adalah 2 pangkat 2. Nah, kita bisa tarik kesimpulan, jadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Coba perhatikan, 2-nya itu, pangkatnya itu adalah 8 dengan 6 diapakan? Dikurangi ya, dikurangi. Jadi kalau dibagi pembagian, itu maka pangkatnya itu sama saja dengan dikurangi. Oke, lanjut. Yang nomor 7. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Jadi sudah dipangkatkan 3, dipangkatkan lagi. Yang di dalam kurung 2 pangkat 3, kalau kita lihat di dalam tabel, itu hasilnya 8. Berarti hasilnya 8 pangkat 3 ya. Nah, 8 pangkat 3 kalau dipangkatkan, itu hasilnya adalah 512. Nah, dari tabel, kita bisa melihat, yang namanya 512 itu adalah 2 pangkat 9. Nah, coba dilihat. 9-nya itu, kita bisa menarik kesimpulan, 9 itu berasal dari apa? Dari 3 dengan 3 diapakan? Dikali ya, dikali. Jadi, maka kalau misalkan pangkat dipangkatkan, itu sama saja dengan dikalikan pangkatnya. Ya, dikalikan pangkatnya. Jadi, 3 kali 3 adalah 9. Nanti kalian bisa mencari sendiri ya. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 7 berapa? Dan seterusnya sampai nomor 5, 6, 8, dan 9 yang tadi belum saya bahas. Nah, ini adalah sifat-sifat bilangan eksponen. Ada 5 ya. Yang pertama adalah A pangkat M kalikan A pangkat N, maka sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya ditambah ya kalau dikalikan. Terus nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau dibagi, maka sama saja dengan dikurangi. Terus yang nomor 3 adalah A pangkat M, pangkatkan lagi N. Maka sama saja dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Terus kemudian yang nomor 4, A kali B di dalam kurung dipangkatkan dengan M. Maka bisa dijabarkan menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ini M ya, sama ya, tadi harusnya M. Jadi A pangkat M kalikan B pangkat M. Terus kemudian yang nomor 5, bentuk pembagian dipangkatkan dengan M. Maka hasilnya bisa ditulis seperti ini, A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi sama saja dipangkatkan dengan masing-masing dengan M. Seperti itu ya. Ini adalah sifat-sifat bilangan eksponen. Silakan kalian pahami dan nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya ya. Oke, sekarang sederhanakan bentuk eksponen berikut. Coba, yang pertama, 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Kalau tadi dari contoh, yang namanya dibagi ya, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Berarti 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka sama saja dengan 2 pangkat 4 kurangi 3. 4 kurangi 3 berapa? 1. 2 pangkat 1 adalah 2 ya. Terus kemudian nomor 2 adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Kalau dikalikan tadi sesuai dengan sifat, itu ditambah ya. Berarti 2 pangkat 3 tambahkan 2. 2 pangkat berapa? Kalau ditambah, 3 tambah 2, 5 ya. 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, coba sekarang kalian coba kerjakan sendiri ya. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu ada yang dikalikan dengan yang dibagi.
Kalau dibagi, maka angkanya harus sama. Yang angka 2 ya dengan angka 2, yang angka 3 ya dengan angka 3. Ya. Terus berikutnya yang nomor 4, itu penyederhananya berarti yang sama-sama variabelnya. Yang U ya dengan U, yang V ya dengan V. Ya, silakan nanti bisa dicoba sendiri. Oke, untuk pembelajaran kali ini mungkin sampai sini dulu. Jika ada yang masih bingung, silakan langsung ditanyakan di grup Classroom atau di grup WA atau langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.